Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sejarah Peradaban, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Sultan Malik As-Salih, pendiri Kesultanan Samudra Pasai, tokoh Islamisasi Asia Tenggara. Samudra Pasai atau yang lebih tepat disebut Sumutera Pasai tergolong kesultanan Islam terawal di Asia Tenggara. Sumutera Pasai atau Sumatera Pasai diperkirakan berdiri sekitar awal abad ke-13 Masehi. Peninggalan-peninggalan arkeologis menunjukkan bahwa para sultan kerajaan ini tidak hanya memegang peran penting dalam pemerintahan, mereka juga memiliki andil besar dalam dakwah. Kiprah mereka membuat Sumatera Pasai memiliki peran yang sangat penting dalam Islamisasi di Asia Tenggara. Peran sultan sebagai pemimpin sekaligus pemanggul dakwah tampaknya telah dicontohkan oleh pendiri kerajaan Islam ini, Sultan Malik As-Salih. Sifat, karakter, dan peran Sultan Malik As-Salih terabadikan pada batu nisannya yang masih berdiri kokoh saat ini. Pada nisannya terukir inskripsi dengan tulisan Arab dengan arti, "Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni, yang bertakwa lagi pemberi nasihat, yang berasal dari keturunan terhormat dan terkenal lagi pemurah, yang ahli ibadah dan pembebas, yang digelar dengan Sultan Malik As-Salih, yang meninggal dunia pada bulan Ramadan 696 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas pusarannya dan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya." Kesaksian yang terukir pada batu nisan Sultan Malik As-Salih menunjukkan betapa agungnya pendiri Kesultanan Samudra Pasai itu, seolah membuat kita tidak percaya bahwa di negeri ini pernah dipimpin seorang yang paripurna. Sebagai pemimpin negeri, Sultan Malik As-Salih dikenal sebagai sosok pribadi pemurah, ahli ibadah, dan pemberi nasihat. Penyebutan sifat-sifat ini menunjukkan kapasitas pribadi sekaligus pemimpin muslim yang bertakwa. Selain itu, gelar Al-Fatih yang ia sandang menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kekuasaan Islam. Wakil Ketua Center of Information of Sumatra Pasai Heritage, Sukarna Putra, mengatakan bahwa gelar Al-Fatih yang pertama kali ditemukan di Asia Tenggara adalah pada nisan Sultan Malik As-Salih. Al-Fatih, orang yang melakukan pembebasan ataupun penaklukan. Gelar Al-Fatih pertama yang ditemukan di Asia Tenggara itu adalah milik Sultan Malik As-Salih. Menurut Sukarna, dalam khasanah Islam di masa lalu, tidak mudah untuk menjadi sultan, raja, atau malik, penguasa muslim. Menjadi pemimpin tidak hanya berkaitan dengan modal politik, alih-alih pencitraan untuk mengelabui pemilih. Dalam Islam, pemimpin negeri benar-benar harus dipersiapkan dan harus memenuhi sejumlah syarat. Hal ini setidaknya tertuang dalam kitab Tarikh Khulafa karya Imam Ash-Shuyuti. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa ataupun sejarahnya para pemimpin, setidaknya ada 3 syarat khusus untuk menjadi sultan. Pertama, dia harus memiliki 10.000 bala tentara perang. Kedua, seorang sultan wajib melakukan ekspansi wilayah atau pembebasan negeri untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ketiga, seorang sultan juga wajib untuk melaksanakan dakwah dan jihad. Jadi, saat kita melihat Sultan Malik As-Salih,
kemudian sampai sultan terakhir, Sultan Zainal Abidin Raubaddar bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Salih, yang jumlahnya sampai 22 orang sultan. Mereka semuanya memiliki 10.000 bala tentara perang, kata Sukarna Putra. Peran sultan sebagai ulama sekaligus umara nampaknya menjadi role model yang dicontohkan Sumatera Pasai atau Samudra Pasai sebagai kesultanan Islam terawal. Sebab karakter yang sama juga ditemukan pada pemimpin Kesultanan Pasai berikutnya. Kesimpulan ini diperkuat dengan catatan perjalanan penjelajah Muslim Ibnu Battuta yang mengunjungi negeri ini pada tahun 1345 Masehi silam. Dalam catatan perjalanannya, Ibnu Battuta menggambarkan Sumatera Pasai sebagai kota besar yang sangat indah dengan dikelilingi dinding dan menara kayu. Perdagangan di negeri ini juga sangat maju, ditandai dengan penggunaan mata uang emas. Namun yang lebih membuatnya takjub adalah sosok sultan yang memerintah negeri ini, Sultan Malik Az-Zahir. Sultan Malik Az-Zahir digambarkan Ibnu Battuta sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati kepada fakir miskin. Sultan Jawah Sumatera Al-Malik Az-Zahir adalah penguasa yang paling masyhur, terbuka, dan melindungi ahli-ahli agama. Ia sering terlibat dalam jihad melawan orang-orang kafir. Namun, dia juga seorang pria yang rendah hati yang akan berjalan kaki pada saat sembahyang Jumat. Rakyatnya juga senang berperang demi membela agama mereka dan bersedia ikut di dalam misi penyerangan secara sukarela, tulis Ibnu Battuta dalam catatan perjalanannya yang dikutip Anthony Reid dalam bukunya Sumatera Tempo Dulu. Bukan hal yang mengherankan jika di kemudian hari Kesultanan Pasai menjadi kesultanan yang maju dan berkembang menjadi pusat peradaban dunia. Bahkan dengan metode dakwah tersebut, dakwah Islam di Kesultanan Pasai berkembang pesat hingga mencakup kawasan Asia Tenggara. Sultan Malik As-Salih tak hanya menyuguhkan kenangan bahwa negeri ini pernah hidup pemimpin muslim yang paripurna. Ia bukan hanya seorang negarawan, melainkan pribadi yang saleh dan bertakwa, bahkan turut memanggul dakwah Islam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.